akan kami atur jadwal ke depannya. Kali ini di hari Sabtu ini tampil Pak Tritan Saputra, STMH, salah satu Direktur Utama PT 5 Benua Koneksindo dan juga Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur yang nanti akan bersama-sama memaparkan tentang solusi efisiensi, karena memang di pandemi COVID-19 ini isu efisiensi ini cukup luar biasa. Meskipun kondisi work from home, tapi isu tentang efisiensi itu cukup tinggi, maka kita angkat tema solusi efisiensi dengan green computing. Seperti apa? Nanti Pak Tritan akan menyampaikan. Waktu seperti biasa 15 menit untuk paparan dari Pak Tritan Saputra dan 15 menit berikutnya kita diskusi bersama. Silahkan mengajukan pertanyaan atau mungkin sharing atau diskusi, solusi, sinergi, bahkan kontak bisnis juga boleh. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Tritan Saputra untuk menyampaikan materinya. Oke, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman. Terima kasih Pak Oki dan semua sahabat yang sudah datang. Pak Daniel ini sudah hadir juga. Tapi saya mau sharingkan tentang hari ini pentingnya kita menggunakan green teknologi atau green IT atau green computing. Ya. Istilah ini bukan istilah yang sangat baru. Bapak Ibu bisa melihat ini sudah lama sekali 2013 dari teman-teman di pemerintahan, di Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan juga sudah memberikan informasi. DKJN ini jelas mengatakan bahwa pentingnya green information technology, green IT terhadap isu perubahan iklim. Ya, Bapak Ibu nanti baca juga, googling banyak sekali. Ya. Untuk merealisasikan konsep green IT dilakukan pendekatan virtualisasi, power management, material recycling, dan telecommuting. Penggunaan teknologi virtualisasi dapat mengurangi jumlah server fisik karena hanya dibutuhkan satu server virtual untuk menggantikan beragam server dengan menggunakan konsumsi daya hanya cukup untuk satu server. Penggunaan power management untuk perangkat IT, baik PC, storage, maupun display dapat mengurangi konsumsi daya yang digunakan. Intinya semua namanya green computing pasti ada tujuannya untuk pengiritan. Nah, ini sudah lama sekali kita bicarakan. Bapak Ibu kalau melihat definisi di Wikipedia gitu ya, komputasi hijau, karena green computing, keren ya, komputasi hijau. Apa komputasi hijau itu? Ya, kajian praktek penggunaan sumber daya komputer secara efisien. Sasaran primer program tersebut adalah penyebabkan TBL, triple bottom line, yaitu manusia, planet, apa. Jadi semua berhubungan dengan kehidupan manusia, berhubungan dengan bumi kita, dan penggunaan keuangan kita. Sistem TI modern bergantung pada campuran rumit manusia, jaringan, serta perangkat keras. Karenanya suatu prakarsa komputasi hijau bersifat sistematis dan ditujukan bagi masalah yang semakin rumit. Jadi ini yang penting, kepatuhan terhadap regulasi, pembangunan limbah elektronik, telekomuting, virtualisasi sumber daya server, penggunaan energi, thin client, ROI, ini yang merasa terhadap keuangan. Bapak Ibu kalau melihat ya, ini memang saya ngelihatnya biasa saja ya, nggak ada yang aneh gitu ya. Tapi ternyata kampus akademisi BINUS, ya saya ngambil contoh di Jakarta, kebetulan waktu cari-cari informasi juga dapatnya informasi sini, padahal di Indonesia, Jawa Timur juga pasti ada ITS dan sebagainya. Mereka benar-benar sangat memperhatikan ini dan mereka membuat artikel khusus di websitenya tentang green computing. Ya. Kenapa kita mengangkat bincang santai ini tentang green computing? Kami di Kadin Jatim ada pasti beberapa anggota kami perusahaan-perusahaan yang mereka bergerak di bidang IT. Kebetulan saya WKU di bidang IT teknologi komunikasi juga. Jadi kita itu sudah sekian hari selama bulan puasa ini mengadakan acara ngabuburit. Mungkin Bapak Ibu banyak yang baru pertama ikut karena sebelumnya belum terpublikasi dengan baik. Nanti malam kita ada acara cukup penting juga bersama teman-teman dengan Kadin Jatim. Gitu ya. Kenapa saya menganggap ini penting? Karena begini, saya bergerak di bidang IT sudah sejak 2000 pas
Ya, 98 saya lulus, 99 saya kerja di IT sudah, tapi bukan di perusahaan IT, di perusahaan komersial, tapi jadi programmer. Habis itu 99 ya, 2000 baru masuk di perusahaan IT yang cukup besar, terbesar di Indonesia saat ini, dan saat itu juga sudah terbesar. Dan kita itu sangat prihatin kalau kita melihat orang beli dengan sangat boros karena punya anggaran, gitu ya. Orang beli dengan sangat boros karena punya anggaran. Kenapa? Sederhana sekali, gitu ya. Aku punya uang, ya sudah, kita akan melakukan semua pembelian-pembelian itu sesuai dengan kapasitas dan budget yang ada. Nah, mungkin Bapak Ibu yang bermain di IT di sini boleh kita nanti sharing. Kita pernah membayangkan nggak handphone ataupun komputer yang kita pakai, sederhana laptop. Laptop, saya ini pengusaha IT, saya ini pakai laptop setiap hari pakai. Gunanya apa sih? Saya tidak melakukan coding, saya tidak melakukan gambar, desain, saya tidak melakukan streaming, dan tidak melakukan apa-apa. Yang saya lakukan hanya cek email, browsing, sesekali untuk bantu otorisasi keuangan, websitenya internet banking, lihat sedikit-sedikit informasi di YouTube. Pemakaian notebook saya Core i5 ini dengan spek yang cukup lumayan, mungkin hanya kepake sekitar 10-15% dari kemampuan komputer itu. Tapi bayangkan, saya ketemu dengan pengusaha, saya ketemu dengan orang lain, saya ketemu dengan satu pihak tertentu gitu ya. Kalau kita notebooknya yang jadul zaman dulu, mungkin orang lihat, waduh, ini pengusaha kok notebooknya jelek, gitu ya. Mikirnya ke sana. Jadi akhirnya apa? Nilai kita beli mungkin over dengan kemampuan yang mungkin komputer Core 2 sudah cukup gitu ya. Tapi ya kita nggak enak dilihatnya. Kenapa? Ya minimal bagus. Nah, kemarin saya dapat orderan satu pengadaan satu perusahaan gitu ya, minta komputer Apple terbaru. Keren sekali. Kemarin malam saya jam 7 di telepon. Saya hari ini Apple saya cek ya, luar biasa Pak. Satu set, satu unit itu 84 juta sudah termasuk PPN. Wah, amazing sekali. Satu unit. Saya tanya, buat apa kira-kira perusahaan ini beli ya gitu ya. Saya sampai heran gitu ya. Core i9 gitu ya. Pokoknya speknya super canggih. Saya sampai ngeri lihatnya. Cuman yang lebih ngeri lagi waktu saya ikut aktif di pengadaan-pengadaan dan sebagainya gitu ya. Kenapa saya miris sekali? Karena apa? Akhirnya mereka teman-teman ini hanya mencari spek yang kadang mungkin tidak paham. Nah, di sini ada beberapa pengusaha yang mungkin ikut menjembatani adalah pentingnya green IT terhadap isu perubahan iklim juga pasti. Ya, kita udah tahu bagaimana listrik ini semakin boros. Dengan adanya PSBB, dengan adanya ini, kita melihat semua langit lebih bagus, gitu ya. Kita lihat ekonomi, lingkungan hidup dan di sisi efek global ini, polusi, perubahan iklim, suhu bumi, dan sebagainya, sampah elektronik. Intinya bagaimana kita bisa mengirit dan efisiensi segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi. Yang kedua yang saya juga mau tekankan adalah bagaimana antisipasinya. Selalu kita dianggap punya 3 pilar dalam pembangunan. Pembangunan harus memberikan keuntungan, terus ekonomi yang kita harus perhatikan, gitu ya. Terus sosial masyarakat itu plus satu lagi bidang teknologi informasi dikenal sebagai istilah green computing. Nah, ada banyak sekali produk green computing yang ada. Beberapa mungkin kita tahu di AC elektronik itu sudah mulai pakai low watt, misalkan gitu ya. Kok memang tidak perlu, kenapa kita harus pakai yang sangat pakai watt yang tinggi ya, dayanya sangat tinggi ya. Bagaimana penggunaan sumber daya teknologi informasi dan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Itu definisi utama dari green IT. Nah, saya mengumpamakan begini. Saya 3 kunci utama dan green IT itu adalah energinya, yang kedua sampah elektroniknya, dan yang ketiga bagaimana penggunaan ini bisa dapat membantu menyelesaikan persoalan lingkungan. Selalu mengarah ke sana. Nah, sebab perlu prinsip ini kenapa? Karena listrik kita ini kebanyakan nggak kepake. Komputer merupakan sumber polusi
mulai dari perakitan, pengemasan, pembuangan, mata komputer mengandung bahan berbahaya dan beracun. Kenapa ini menjadi penting? Bapak Ibu, teman-teman di sini mungkin pernah mengingat bahwa kita ini pernah satu kuasa itu Kementerian Pendidikan itu mulai punya anggaran yang cukup untuk di kementerian di pendidikan gitu ya. Mereka ini sangat amat haus dengan teknologi. Jadi mereka selalu belanja IT. Saya ada dua hal yang membuat saya ini merasa kok kurang senang adalah gini. Bapak Ibu pernah bayangkan pengadaan komputer diadakan di satu sekolah harus dikirim ke sana, ternyata di sekolah itu mereka tidak punya listrik yang cukup. Bapak Ibu mesti bayangkan ya. Terus di sana akhirnya sekolah itu ikut pengadaan genset. Begitu diadakan pengadaan gensetnya juga solarnya mahal sekali. Hanya untuk apa? Untuk ngejar yang namanya komputer bisa nyala. Satu komputer itu kira-kira sekitar 800 watt. Bagaimana mereka kalau satu kelas 20 komputer, 20 lebih 800 itu 16.000. Belum AC-nya, belum yang lain-lain, belum lampu dan yang lain-lain. Itu luar biasa. Tidak bisa dibayangkan. Terus yang kedua, Bapak Ibu cara setting dan teknologi dan orang yang harus ke sana untuk men-setting itu juga butuh biaya dan butuh waktu. Nah, ini yang membuat saya juga akhirnya berpikir, apa yang harus kita berikan kepada dunia IT. Nah, saatnya green computing ini. Saya membuat topologi, saya men-sharingkan satu topologi yang saya kenal. Mungkin di sini ada satu teman gitu ya, yang sudah bergerak di bidang green computing dari Jakarta, hari ini ikut hadir di ngabuburit kita gitu ya. Dia menurut sini ya, IT ini cukup besar di dalam operasionalnya. Komputer menghabiskan 868 kilowatt per tahun. Jika satu perusahaan menggunakan 20.000 PC energi, yang digunakan adalah 12,47 metrik ton gas CO2. Gas karbon dioksida setara dengan emisi gas 2.384 kendaraan dan konsumsi bahan bakar 2899 barel atau penggunaan listrik 1.619 rumah tangga selama setahun. Contoh perhitungan tersebut hanya dari satu perusahaan dengan hanya perangkat PC, belum termasuk yang lain, AC, pendingin, dan sebagainya. Jadi ya, ini sumber-sumber yang didapat. Nah, ada satu komputer, nah ini yang mungkin misalnya saya nggak sebut merek, cuman saya ini Zero Client, ini komputer yang hanya 5 watt. Saya cuma membuat ilustrasinya seperti ini. Bayangkan zaman dulu orang itu menggunakan namanya PC. PC ini satu orang satu. Yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat buat kita semua adalah contoh sederhana yang sehari-hari kita temui, mungkin kita lihat perbankan. Bapak Ibu masuk ke bank, teller, dia cuma terima uang, nginput uang kita, ngeprint buku tabungan, dan sebagainya, ngasih uang ke kita. Kalau satu teller dikasih satu PC, sedangkan begitu dia input, data yang dia masukkan apapun kan pasti masuk ke server. Ya, begitu masuk ke server, apa yang dilakukan? Diolah oleh server kan. Beda dengan kalau kita membuat topologi atau rangkaian seperti ini. Ini namanya Zero Client. Zero Client itu salah satu produk yang beredar, ada namanya Ijotech, misalkan gitu ya, ada namanya Virtual Point, ada namanya Sunday, ada namanya Pamerta, macam ya. Nah, Virtual Point ini satu perangkat kecil ini hanya 5 watt, nempel di monitor dan kotak kecil ini penyambung ke server. Jadi yang namanya resepsionis, kalau kita masuk di bengkel mobil, motor, mau servis, ditanya Pak nomornya berapa, servis kapan, terakhir, ini segala macam. Hanya perlu ini. Rumah sakit, penerimaan pasien, dan sebagainya. Hanya perlu ini. Kotak kecil ini. Bapak Ibu mesti bayangkan ya, ini sangat mirip 5 watt. Nah, saya selain itu, yang di unit client ini tidak ada instalasi apa-apa. IP masing-masing dan password login. Jadi setiap orang dengan adanya physical distancing dan sebagainya ini bisa ditempatkan di mana aja. Komputer ini pun bisa dipakai siapapun, duduk dimanapun, login, mereka akan punya login mereka sendiri. Sedangkan, Windows-nya juga cuma satu, antivirusnya juga satu, hanya di sini semua. Aplikasi cuma satu. Server, program ada di sini semua. Ini topologi yang sangat mengirit. Mengirit apa? Bapak Ibu lihat ini, listrik, perawatan, pasti. Bapak Ibu kalau di bidang IT, bayangkan setiap hari pasti ada orang yang susah ngeprint, blue screen, power supply rusak, ini susah nggak mati.
investasi pasti jauh lebih murah. Karena apa? Alat itu jauh lebih murah, cuma 5 watt. Hemat untuk upgrade software atau hardware-nya. Bapak Ibu bayangkan satu kantor saya ruko, maaf Bapak Ibu yang di ini pengusaha, kita ruko beli baru paling cuma dikasih 2.200 biasanya. AC berapa, ini berapa. Terus rata-rata kalau kita punya karyawan satu lantai 5 orang, satu gedung 15 orang, biasanya bisa lebih kalau ruko gitu ya. Kalau 15 PC, bayangkan berapa watt yang kita butuhkan untuk kantor kita. Saya dengan adanya ini, kantor saya sempat kita pakai, biasanya biaya listrik itu sekitar 5 juta, 6 juta, 7 juta per bulan. Saya ganti ini, biaya listrik jadi 1,4 juta per bulan. Ini penghematan yang luar biasa. Nah, solusi ini memang kemarin kita sempat pikirkan gitu ya. Karena apa? Ruangan kita menjadi lebih tidak panas karena desktopnya berkurang, tidak ada suara bising mengganggu dan panasnya sudah akan berkurang. Ruangan itu pasti sederhana sekali untuk menjadi tidak panas. Kira-kira itu Pak Oki, 15 menit sharing dari saya tentang green computing. Salah satu produk green computing yang bisa kita belajar. Baik, terima kasih Pak Tritan, luar biasa presentnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita buka karena sudah 16.17, ada waktu 13 menit untuk berinteraksi. Kami persilakan 2 orang dulu untuk berinteraksi. Langsung saja di-unmute mikrofonnya untuk silakan mengajukan pertanyaan atau mungkin sharing-sharing atau mungkin ada yang perlu disampaikan. Silakan kami buka pertanyaan 2 penanya. Kami persilakan. Ya, dengan siapa? Oke, Pak Oki, di sini Pak Ya, Abdul Rahman ini nanya, mantap solusinya, oke. bagaimana KM ada skema yang bagus, nggak tritan gitu ya. Oke, Pak Nah, Abdurrahman langsung lewat chat ya. Baik, mungkin bisa ya. langsung dijawab Pak Tritan. Saya tidak mau, Mas. Dimaksud itu buat EKM skema bagaimana, skema jual beli antar pedagang atau bagaimana, karena saya di sini nggak jualan, mungkin nanti bisa hubungi di sini ada namanya Pak Sujarwo Wowo, ini yang salah satu pedagang kita dari Jakarta, mungkin sudah ikut di sini gitu ya. Nah, boleh, Nah, siap. Ya. Pak Abdurrahman bisa langsung Pak on air di sini, jangan malu, jangan takut, apalagi jaim, tidak perlu di sini kita ketemu bareng-bareng ya. Silakan Pak Abdurrahman. Atau mungkin teman-teman yang lain. Ini ada Pak Pri, ada Pak Samsul, ya, ada Pak Okvan Sadewo, ada Ibu Feli, ada Pak Siswoyo. Banyak sekali hari ini ada total ada 50 orang yang bergabung. Ya, ada Bu Evi, ada Pak Erlambang. Silakan kami buka. Pak, sebelum ada yang mau bertanya, mungkin tidak apa-apa bisa boleh chat ataupun bisa unmute ya Pak Oki ya. Tapi kita kan bincang santai ini. Nah, mungkin saya mesti tambahkan begini. Kenapa saya bilang ini murah? Karena secara hardware juga murah, ya. Karena pasti karena di dalamnya tidak ada prosesor, tidak ada power supply, tidak ada memori, tidak ada hard disk. Pasti jauh lebih murah dan lebih enteng. Terus tidak menyakitkan hati kalau kita ini barang 5 watt dinyalakan terus itu tidak membuat sakit hati. Kenapa? Jarang rusak, jarang kebakar karena wattnya cuma 5 watt gitu ya. Mungkin kalau ditanya skema yang bagus itu bagaimana? Skema itu namanya Pak UKM. Pasti Pak. UKM ini sekarang kan saya barusan ikut seminar juga bahwa salah satu solusi untuk kita berjuang di masa COVID adalah bagaimana UKM ini berjuang dengan menggunakan penghematan yang pertama, yang kedua adalah marketplace. Bapak Ibu kalau perlaku UKM pasti sudah biasa dengan marketplace, kita sebut merek gitu ya, misalkan Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Apa alat yang digunakan untuk upload? Oh, kalau memang sendirian mungkin sendiri pakai handphone. Tapi Bapak Ibu kalau punya staff, punya tim, punya saudara, punya teman yang membantu, pasti masing-masing yang sudah berkembang punya komputer. Nah, komputer ini datanya kan pasti satu di server. Servernya pun kalau pakai Vicloud Point ini, salah satu yang Zero Client ini, tidak perlu namanya server yang gede sekali. Ada satu customer yang kita pernah tahu mereka hanya pakai laptop. Jadi laptop itu jadi server. Bayangkan Bapak Ibu punya toko di satu ruko, ini toko di Surabaya, di daerah Bubutan, toko spare part gitu ya. Bosnya datang bawa laptop, masuk di meja,
untuk terima kasir, dia colokin LAN-nya, komputernya si penerima tamu, petugasnya yang penerima pesanan di depan, buka Vcloud Point-nya dengan monitor itu, login, langsung tahu ada saya mau nyari spare part ini, dia ketik, oh ada barangnya harga sekian gitu. Jadi sangat efisien sekali. Jadi apa? Sebelum server itu datang, server itu laptop itu, jadi colokin aja semua data ada di sana, gitu. Semua harga di sana, stok juga ada di sana. Jadi dengan sangat mudah mereka melakukan bisnis itu dengan baik gitu. Dan begitu selesai, komputernya si penerima order di depan, karena toko ya, dia kadang lupa matiin, kadang juga dimatiin gitu ya. Kalau nggak matiin ya auto shutdown, listriknya juga menjadi kecil sekali gitu. Nah, petugas siapapun bisa, karena komputernya di depan toko cuma desain 3 gitu ya. Petugas siapapun yang melayani di sana, dia login dengan loginnya dia, misalkan sales ini karena dapat komisi tiap sales, dia kembali login. Terus kalau dia sudah selesai melayani, dia log out. Orang lain login lagi, gitu. Login lagi, langsung jadi orderannya dia. Jadi menurut saya ini menjadi hal yang solusi yang baik. Salah satunya produk Zero Line ini. Nah, ini salah satu, kalau memang tadi Pak Abdurrahman nanya, bagaimana buat UKM, skema apa? Skema kalau benar-benar dipakai ya seperti ini gitu ya, pengiritannya, maintenance-nya murah. Atau skema dengan penjualan. Kalau saya nggak tahu di sini peserta mungkin beberapa dari sekolah, institusi, perkantoran dan sebagainya boleh memikirkan ini. Dua yang jadi customer utama kita yang pasti adalah industri, gitu ya. Industri itu bisa kecil, bisa besar sekali. Satu customer yang satu usahanya dengan komputer Vcloud Point, kalau nggak salah ingat waktu itu dibilangi adalah satu perusahaan bisa pakai 300 sekian, gitu ya, satu lokasi gitu ya di Cikarang. Yang kedua yang biasa pakai ya model-model bisnis kayak tadi yang saya pernah sebut, perbankan, rumah sakit, bengkel, yang banyak resepsionis gitu ya. Resepsionis itu untuk checking data customer yang mau datang gitu. Nah ini solusi-solusi yang ada Pak. Monggo, kalau ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu teman-teman sekalian silakan. Ya, silakan kami undang, waktu masih berjalan tinggal 7 menit ke depan. Mumpung ini kita bicara tentang solusi bagaimana efisiensi penggunaan tadi dijelaskan energi dan lain sebagainya termasuk biaya listrik ya. Karena memang kalau untuk pebisnis saya rasa tidak dapat subsidi. Seingat saya ya. Karena yang Ya, dapat subsidi 450 dan 900 ya. Sementara ya. kita di industri atau di UMKM rasanya nggak mungkin pakai 450 atau 900 watt. Kami persilakan, sekarang update-nya sudah ada 52 partisipan yang bergabung. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya atau diskusi, bahkan kontak bisnis. Oke, Itu ini ada yang ngechat. ada yang ngechat. Ya. Nama saya Khairunisa, Pak. Saya selaku mahasiswa ingin bertanya. Saya sempat belajar bahwa saat ini memang penting sekali memiliki suatu barang yang ramah lingkungan untuk mengurangi adanya polusi atau sampah yang tidak terdaur ulang. Penjelasan dari Bapak tadi sudah memberikan gambaran munculnya Vcloud Point untuk pengganti komputer yang menggunakan CPU. Mau bertanya Pak tadi, menyebutkan efisiensinya, sejauh ini ada kekurangannya atau tidak ya Pak? Karena saya Silakan tadi secara umum jawab. tentang Green IT, Green Computing kan banyak merek gitu ya. Mungkin di sini ada direkturnya Vcloud Point Indonesia, Pak Wowo mungkin bisa bantu menjelaskan Pak apa yang dimaksud, kekurangannya apa Pak Wowo. Silakan Pak Wowo. Baik, terima kasih Pak Dritan, Pak Oki dan semua dari teman-teman yang ada di Zoom ini. Ya, perkenalkan kakak kita Khairunisa, saya Wowo dari Vcloud Point Indonesia. Saya selaku perwakilan dari prinsipal Vcloud Point yang ada di Shenzhen, yaitu cloudpoint technology.ltd.id. Oke, saya coba menjawab ya. Intinya pertanyaannya adalah sejauh ini ada kekurangannya atau tidak untuk Vcloud Point. Jadi sampai saat ini kami selalu
menerima masukan-masukan daripada setiap klien-klien kami yang sudah menggunakan Vcloud Point. Untuk Vcloud Point ini kekurangannya yaitu tidak bisa running di open source, semacam kayak Linux ya. Nah itu kekurangannya, kita nggak bisa di open source. Jadi untuk kekurangan-kekurangan lain saya belum melihat, karena dalam arti kata belum melihat dari sektor penggunaan daripada penerapan sisi Zero Client ini ya. Ya, oke. Kemudian secara umum kita terus mengembangkan sampai 2 hari, dari 2 hari kemarin pun ya, kita terus mengembangkan aplikasi software manager kita yang kita beri nama Vmetric. Jadi itu selalu ada perbaikan, selalu ada penambahan, selalu ada update, dan itu diberikan gratis. Jadi kita punya banyak kelebihan di sini daripada produk-produk yang lain, yang dimana produk lain itu aplikasi server manajernya, softwarenya atau konsolnya itu berbayar ya. Tapi kalau kita Vmetric ini benar-benar kita kasih free ya. Kita kasih free Pak Oki, Pak Tritan. Jadi tidak usah khawatir kalau software manajernya nantinya berbayar atau enggak kayak seperti produk-produk lain, itu kita jamin untuk selalu free dan bisa di-download langsung ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingin mencoba Pak Ogi, Pak Tritan, di acara ini khusus sore ini yang masuk di dalam ini, kita berikan free trial unit. Jadi monggo yang mau daftar untuk coba free trial unit kita akan berikan ya, tapi dengan sesuai dengan data-data nanti kita kirimkan, nanti digunakan untuk apa, kenapa, karena kami supaya bisa membimbing dari segi teknis, spesifikasi servernya harus pakai apa gitu ya. Sedangkan kalau di tempat kami ini, Vcloud Point ini, kita sudah punya yang namanya launch balancing atau backup server secara auto yang bisa disetting di Vmetric tersebut. Nah, jadi itu tadinya kita punya kekurangan bahwa kalau server itu off, down, maka semua tidak akan bekerja. Tapi kami berhasil mengembangkan bahwa di Vmetric itu kita sudah bikin untuk server auto backup. Nah, nanti kita jelaskan lebih teknik mungkin kalau waktunya nggak cukup ya kalau ini ya. Pak Wowo, Jadi terlalu gitu. detail Pak Wowo. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada penawaran siapa yang mau pengen mendapatkan produk trial ya. Ini menarik sekali ya. Hanya khusus di hari ini yang bergabung di Ngabubur IT. Terima kasih Pak Wowo. Satu lagi Pak Oki. Ya, satu lagi Pak Oki. Mungkin teman-teman bisa, selain free trial, jika para senior saya yang ada di sini, para teman-teman adik mahasiswa atau mahasiswi, jika nanti free trial terus kemudian terjadi ingin membeli produk Vcloud, kita berikan, jika beli 10 kita kasih bonus 1 Pak. Ngobrol lagi Pak Wowo ini. Ya, mudah-mudahan, soalnya ini harus kita penerapkan Pak, karena kita flashback kembali. Ya. Tujuan kami ini adalah membuat software, hardware. Ya rasa-rasanya kita dari pemerintahan sendiri atau secara global kita ingin membuat bumi ini atau global pengaruh global nanti yang kemudian nanti ke depannya kita nggak tahu semakin krisis. Sehingga kami menjawab tantangan daripada itu, kita khusus konsen di Zero Client ini Pak. Gitu. Ya, baik. Jadi kita nggak konsen kemana. Ada yang japri ke saya Pak, kalau mau jadi reseller dapat untung apa enggak Pak Wowo? Bantu jual masih menerima enggak gitu? Siap. Berapa? Kita selalu open Pak. Kami Pak punya Wowo, wilayah siap. Mohon izin Pak Wowo langsung share nomor HP-nya di chat ya. Di chat everyone. Langsung aja waktunya. Bapak Ibu sekalian mohon izin, mohon maaf kalau Bapak Ibu sekalian nanti kontak bisnis langsung,
silahkan nanti menghubungi WA dari Pak Wowo, itu sudah ada di kolom chat. Bapak Ibu silakan diperiksa kolom chatnya, itu nomornya. Silakan Bapak Ibu sekalian catat, dan silakan bagi yang ingin mendapatkan produk trial dan ingin mencoba produk trial untuk langsung menghubungi beliau. Karena mohon maaf, mohon izin, dan memang waktu pulala yang harus kita batasi karena Bapak Ibu sekalian pasti akan menyiapkan menu berbuka puasa. Jadi sekarang sudah 16.31. Ingat, nanti malam jam 8 kita ada diskusi yang lebih panjang, yaitu seputar pebisnis dan lain sebagainya. Nanti akan jam 8 malam di channel yang sama atau di link Zoom yang sama, kita akan berbagi lebih panjang dari waktu yang ngabuburit sekarang ini yang 30 menit, dan esok hari Minggu jam yang sama jam 4 sore akan ada teknik khusus untuk menjadikan bisnis Anda hebat di Facebook. Nah, ini menarik sekali. Besok ada bagaimana membangun bisnis hebat di Facebook, ya. Besok jam 4 sore hari Minggu. Jadi Anda yang sudah hadir pada sore hari ini, jangan lupa besok tetap stay tune, ikut juga di link yang sama, karena besok akan ada materi yang luar biasa, yaitu membangun bisnis hebat di Facebook. Karena ini serangkaian judul dari minggu-minggu yang lalu, yaitu tentang digital marketing. Ini menarik sekali. Pasti Anda yang menjalankan bisnis ingin memperoleh teknik-teknik khusus bagaimana membangun bisnis hebat di Facebook. Baik, saya rasa itu dari kami. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya bergabung di link seminar Zoom Kadin Jatim peduli COVID-19 lewat acara Ngabubur IT. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata. Selamat sore dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih.
Pak.